Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 260. Pokok bahasan edisi ini adalah kalimat ismiyah tipe 2 sekarang diubah menjadi kalimat ismiyah tipe 2 akan datang. Akan datang. Sebentar ya, sekarang diubah ke dalam, ini lampau ini. Ini bukan akan datang, lampau. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 sekarang diubah ke kalimat ismiyah tipe 2 lampau. Kita sudah pelajari bahwa kalimat ismiyah tipe 2 adalah kebalikan dari kalimat ismiyah tipe 1. Atau kalimat ismiyah tipe 2 adalah kalimat ismiyah tipe 1 dengan struktur terbalik. Kalau kalimat ismiyah tipe 1 berstruktur mubtada plus khabar atau subjek plus predikat, maka kalimat ismiyah tipe 2 berstruktur sebaliknya. Jadi khabar dulu baru predikat. Dan khabar itu dinamakan khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Khabar muqaddam artinya khabar atau predikat yang diletakkan di depan, sedangkan subjek itu dinamakan ismu kana muakhar. Jadi subjek yang diletakkan di belakang. Ya. Kita sudah pelajari itu. Nah, sekarang kalimat ismiyah tipe 2 itu kita ubah ke dalam atau dari kalimat sekarang menjadi kalimat lampau. Kalimat ismiyah tipe 2 sekarang diubah, ini 2 kali sekarang ini, diubah ke kalimat ismiyah tipe 2 lampau dengan menggunakan kana atau kanat. Jadi kalau kita hendak mengubah kalimat ismiyah tipe 2 sekarang ke kalimat ismiyah tipe 2 lampau, maka kita menggunakan kana atau kanat. Jika subjek laki-laki, subjek itu mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar itu laki-laki, maka gunakan kana. Kalau mubtada muakhar itu feminin, perempuan, gunakan kanat atau kana. Jadi kita bisa menggunakan kanat, bisa juga menggunakan kana. Tapi kanat lebih baik, oleh karena feminin itu kanat, ya. Tapi kalau kita pakai kana juga nggak ada masalah. Kemudian yang berperan sebagai subjek adalah ismu kana atau ismu kanat, marfu', ya. Kemudian khabar kana muqaddam. Khabar kana muqaddam itu khabar kana setelah khabar kana setelah dimasuki oleh khabar kana muqaddam atau predikat itu prasa jar majrur atau prasa zorfi. Jadi yang bisa berperan sebagai khabar kana muqaddam itu prasa jar majrur atau prasa zorfi. Prasa jar majrur itu komposisinya harful jar plus kata benda majrur, sedangkan prasa zorfi komposisinya zaraf diikuti oleh kata benda majrur. Kemudian ismu kana muakhar itu sebagai subjek dan isim kana muakhar itu nakirah. Contoh. Ini contoh kalimat ismiyah tipe 2. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 itu berstruktur predikat dulu baru subjek, ya. Predikat dulu baru subjek. Predikatnya disebut khabar muqaddam, subjeknya disebut mubtada muakhar. Kalau tipe 1 subjek dulu baru predikat. Subjeknya disebut mubtada, tidak ada muakharnya. Kemudian predikatnya disebut khabar, ya.
Yang bisa berperan sebagai predikat itu prasa jar majrur nih, prasa jar majrur dengan kombinasi partikel jar plus kata benda majrur, ya seperti ini partikel jar diikuti oleh kata benda majrur fil qasri, ya, atau prasa zorfi. Jadi ini bukan partikel jar tapi zorof. Zorof adalah kata benda sebetulnya. Zorof itu yang berakhir dengan fathah, ya. Misalnya amamal qasri di depan istana itu, di depan istana itu, atau kita sudah mempelajari beberapa macam zorof, ya. Januba di sebelah selatan, janubal qasri di sebelah selatan istana itu. Kemudian ada malikun adilun, seorang raja yang adil sebagai subjek. Jadi fil qasri itu predikat, dinamakan khabar muqaddam. Kemudian malikun adilun itu subjek, disebut mubtada muakhar. Kemudian kalau kita terjemahkan kalimat ismiyah tipe 2 itu ke dalam bahasa Indonesia, di antara predikat yang terletak di depan dan subjek yang terletak di belakang itu kita sisipkan secara implisit kata ada. Jadi fil qasri di istana itu ada, tapi secara eksplisit nggak ada kata yang menunjukkan ada di situ, ya. Fil qasri di istana itu ada seorang raja yang adil, ya, seorang raja yang adil. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk lampau, Dulu di istana itu ada seorang raja yang adil. Kita lihat subjeknya, kita lihat mubtada muakharnya. Kalau laki-laki gunakan kana. Ya, kalau perempuan kita bisa menggunakan kana, kita juga bisa menggunakan kanat, ya. Nah, ini laki-laki, raja. Jadi kita gunakan kana. Kana fil qasri. Jadi ini khabar muqaddam ini secara fisik tidak berubah. Kalau di sini fil qasri, di sini juga fil qasri. Kemudian malikun adilun juga secara fisik tidak berubah. Ini malikun adilun, ini malikun adil. Mengapa begitu? Oleh karena kana itu tugas kana itu merafa'kan subjek. Jadi subjek malikun adilun yang sebelumnya rafa', begitu masuk kana dia tetap rafa', ya. Membiarkan subjek itu marfu'. Nah, kemudian dia menasabkan khabar. Jadi dia menasabkan khabar. Jadi fil qasri itu mansub, ya. Kalau di sini fil qasri itu marfu, oleh karena predikat, ya. Tapi begitu masuk kana dia itu mansub, tapi prasa jar majrur itu kan tidak pernah mengalami perubahan harokat huruf akhir. Fil qasri marfu, mansubnya juga fil qasri, majrurnya juga fil qasri. Nah, jadi ini tidak berubah, sehingga secara fisik ini fil qasri ini tidak mengalami perubahan. Fil qasri malikun adilun juga tidak berubah, ya, tidak berubah. Oleh karena malikun adilun itu subjek, ya, subjek dari kana itu tetap marfu, ya, marfu. Jadi mudah sebetulnya, tinggal tambahkan kana saja. Sedangkan khabar muqaddam mubtada muakhar ini itu tidak perlu kita inikan. Kemudian contoh 2, fil qasri di dalam istana itu ada, ini subjeknya itu perempuan, malikatun adilatun, seorang ratu. Kalau malik itu raja, malikatun itu ratu, seorang ratu yang adil. Itu sekarang, ya, sekarang. Tapi kalau kita lampaukan dulu, di istana itu ada seorang ratu yang adil. Kemudian
kita tambahkan di depan kana atau kanat. Kita lihat ini subjeknya ini perempuan kan, perempuan. Kalau perempuan itu feminin, jika subjek feminin, kita bisa menggunakan kanat atau kita bisa menggunakan kana. Jadi bentuk lampaunya bisa kanat fil qasri malikatun adilatun atau kana fil qasri malikatun adilatun. Tapi lebih baik kita menggunakan kanat. Oleh karena apa? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Perempuan kan kanat, ya kan? Tapi kita bisa menggunakan kana. Ya, kita bisa menggunakan kana. Oke, ada ininya nanti, ada argumennya kenapa begitu ya. Tapi untuk sementara ingat-ingat saja dulu ini. Kalau subjeknya itu perempuan, kita bisa menggunakan kana, bisa menggunakan kana, tapi penggunaan kana itu lebih bagus ya. Oke, berdasarkan itu mari kita kerjakan 8 latihan ini. Dulu berarti lampau ya. Dulu berarti lampau. Di antara sungai itu ada. Ini menunjukkan keberadaan subjek, dalam hal ini sebuah pohon besar di suatu tempat. Dalam hal ini sungai itu, ya, sungai itu, ya. Jadi kita menggunakan apa? Kita menggunakan kana atau kanat, ya. Lihat subjeknya, sebuah pohon besar. Pohon itu syajaratun. Pohon itu syajaratun. Ini subjeknya. Pohon itu syajaratun. Perempuan ya. Perempuan. Jadi kita bisa menggunakan kana atau kanat. Tapi kanat itu lebih bagus. Kita pakai kanat saja. Kanat, tapi kita juga bisa menggunakan kana ya. Kana. Setelah itu baru khabar kana muqaddam. Ini khabar kana muqaddam. Kalau sebelumnya ini fil qasri dinamakan khabar muqaddam. Begitu masuk kana, khabar kana muqaddam. Nah ini khabar kana muqaddam. Jadi khabar kana muqaddam ini di utara sungai itu. Di utara, masih ingat? Ini zarab, ini di utara. Shimala. 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 Kalau di sebelah selatan, Januba. Kalau di sebelah barat, Gharba. Kalau di sebelah timur, Syarqa, ya. Coba simak kembali, rujuk kembali edisi mengenai zaraf. Kita akan menemukan macam-macam zaraf di situ. Kanat shimala, di sebelah selatan, sebelah utara sungai itu, sungai Nahrun. Shimalan nahri. Shimalan nahri. Lihat setelah zarab itu harus majrur ya. Secara teknis an-nahri itu disebut mudhafun ilaih ya. Shimalan nahri sama dengan setelah harful jar itu majrur ya. Setelah zarab juga majrur. Ciri zarab itu dia berakhir dengan single fathah. Kanat atau kana shimalan nahri. Baru kita masuk ke subjek. Apa subjeknya itu? Sebuah pohon besar. Syajaratun kabiratun. Syajaratun kabiratun. Kabiratun ya. Ini marfu ya, marfu ya. Jadi ismu kana muakhar, subjek itu isim nakirah dan marfu ya. Isim kana muakhar itu marfu ya, marfu. Marfu ini ismu kana atau kanat muakhar, ada tambahnya muakhar ya.
Ya kan. Ini pun prasajarul khabar kana muqaddam, ya. Ini ismu kana atau kanat muakhar, ya. Ini khabar kana atau kanat, ya, atau kanat muqaddam. Jadi kalimatnya kanat shimalan nahri syajaratun kabiratun. Jadi dulu di sebelah utara sungai itu ada sebuah pohon besar. Kalau sekarang tinggal buang saja ini. Jadi shimalan nahri syajaratun kabiratun. Syajaratun kabiratun. Di di utara sungai itu sekarang ada sebuah pohon besar. Sama dengan ini. Sekarang fil qasri malikun adilun. Di dalam istana itu ada seorang raja yang adil. Jadi kalau dulu tinggal tambahkan kana, ini tetap tidak berubah. Kana fil qasri malikun adilun. Malikun adilun. Jadi ingat tugas kana itu yarfa'ul isma. Dia itu merafa'kan isim atau mubtada. Ini dia rafa'kan ini. Dia rafa'kan ini, kemudian dia nasabkan predikat. Watan sibul khabar. Oleh karena predikatnya itu prasajar majrur, secara fisik tidak berubah. Oke. Nomor 2, dulu berarti lampau, ya. Di samping stasiun itu, janiba. Di samping itu janiba. Ini zaraf, ya. Janiba. Janiba, atau kita juga bisa menggunakan ainda. Ada sebuah bangunan tua. Bangunan itu binaun. Binaun itu laki-laki, berarti kana, ya. Dulu di samping ainda atau janiba stasiun itu mahattah. Al-mahattati janibal mahattati. Oleh karena ini zarab, karena janibal mahattati ada. Nah, ada. Jadi begitu kita melompat dari khabar muqaddam ke mubtada muakhar, disisipkan kata ada dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia. Ada apa itu? Bangunan tua, binaun. Bangunan itu binaun. Binaun. Tua itu qadimun. Qadimun. Jadi qadimun. Ini ya, ya, qadimun. Qadimun, lawan dari jadidun. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa kalimat ismiyah tipe 2 itu menunjukkan keberadaan subjek di suatu tempat, ya. Misalnya fil qasri malikun adilun. Subjeknya malikun adilun, seorang raja yang adil. Ada di mana? Ada di fil qasri, di istana itu, ya. Di istana itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalimat ismiyah tipe 2 itu menggunakan konsep there is, ya. There is. Kombinasi there dengan is itu menunjukkan ada, ya, menunjukkan ada. Kalau dalam bahasa Arab, kalau subjeknya di belakang, khabarnya di depan, nah di situ ada makna ada secara implisit, ya. Jadi fil qasri malikun adilun. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu there is, setelah there is itu subjek apa? Malikun, ya, king. Kemudian adilun itu just. Jadi a just king. There is a just king di mana? In the castle. Kalau kita lampaukan, kana fil qasri malikun adilun,
dulu di istana itu ada seorang raja yang adil. Kalau di dalam bahasa Inggris kita pakai kana, bahasa Arab ya, kana. Kalau bahasa Inggris ganti is dengan was. There was a just king in the palace. In the palace or in the castle. Jadi ini kana janibal mahattati bina'un qadimun. Ya, bina'un qadimun. Di samping. Jadi ini oleh karena there was langsung ke subjek, bina'un itu building. There was an old building beside the station. Di samping itu beside ya. There was an old building beside the station. Kemudian 3, ya ada sebuah tas di atas meja itu kemarin. Tas itu apa? Haqibah. Haqibatun itu perempuan. Jadi kita menggunakan kanat ya, seperti ini. Ya, oleh karena syajaratun itu perempuan, kita menggunakan kanat. Kanat. Itu dulu kanat, tapi kita juga bisa menggunakan kana ya. Jadi aman itu sebetulnya ya gunakan kana untuk setiap kondisi. Ya. Kanat atau kada di mana? Di atas meja itu. Di atas meja itu alal maidah ya. Alal maidah. Oleh kertasnya langsung di atas meja. Jadi ini meja, tasnya langsung di atas meja. Kita gunakan alal maktabi, alal maktabi, kanat alal maktabi. Dulu di atas meja itu ada apa? Ada sebuah tas. Haqibatun. Ya, haqibatun. Jadi subjeknya ini marfu. Haqibatun. Haqibatun. Ya, haqibatun. Jadi ini khabar kana atau kanat muqaddam sebagai apa? Sebagai predikat. Sedangkan ini ismu kanat muqaddam. Ismu kanat atau kana muqaddam. Sebagai apa? Sebagai subjek. Jadi ismu kanat itu marfu, makanya itu ini kan begitu kan. Khabar kanat muqaddam itu mansub. Tapi yang berperan sebagai khabar kanat itu alal maktabi, frasa jar majrur. Ya, frasa jar majrur itu tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir ya. Jadi marfu juga al maktabi, mansub juga al maktabi. Kanat alal maktabi haqibatun. Kalau sekarang di atas meja itu ada sebuah tas, hilangkan kanatnya. Alal maktabi haqibatun. Ya, alal maktabi haqibatun. Bahasa Inggrisnya itu sekarang itu there is a bag. Tas itu bag ya, on the table. Kalau kita masukkan kanat atau kana, kita lampaukan there was a bag on the table. Ya. Yesterday, ya, ada keterangan waktunya. Yesterday, ams. Ya, ams. Yesterday itu ams. Oke, berikutnya kemarin ams ya, ada banyak polisi di bandara. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa dipertukarkan adanya ini ya. Kemarin ada banyak polisi di bandara. Dalam bahasa Indonesia ya, bisa juga kemarin di bandara ada banyak polisi ya. Di bandara ada banyak polisi. Jadi ada banyak polisi dengan di bandara ini bisa kita balik. Ada banyak polisi di bandara atau di bandara ada banyak polisi. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu susunannya sudah begini.
Jadi di bandara dulu baru ada banyak polisi, ya. Kemarin ini keterangan waktu lampau, ada banyak polisi, ya. Coba lihat konsep banyak. Misalnya banyak buku itu bagaimana itu? Coba lihat ini sebelumnya, kira-kira 10 edisi sebelumnya saya kira kita kenalkan itu. Kathirum minal kutub. Kathirum minal kutub. Banyak buku. Banyak buku. Ya, banyak buku. Kalau banyak rumah, kathirun, itu sudah rumus itu. Kathirun minal, jamak dari rumah itu apa? Buyut. Kathirun minal buyut. Banyak anak laki-laki, kathirun minal, anak laki-laki jamak apa? Aulad. Kathirun minal auladi. Banyak anak perempuan, kathirun minal banati. Ya, kathirun minal banati. Banyak masjid, kathirun minal masajidi. Masajidi jamak dari masjid. Jadi rumus yang digunakan itu kathirun, ya, baru min, baru kata benda jamak, ya. Ya, kana, oleh karena bukan sekarang, ya, kana kathirun, ini yang perlu diingat, banyak. Kathirun min, ya, karena jamak beralif lam, mina, ya, mina. Polisi, sini saya buat, ya, nomor 4, ya. Polisi itu syurtiyun. Syurtiyun, ya. Syurtiyun. Ini tunggal, ya. Ini tunggal. Ini polisi. Ini polisi, ya. Polisi tunggal. Kalau jamak syurtah. Jamak dari syurtiyun itu syurtah. Syurtatun. Nah, ini jamak. Jadi banyak polisi, kathirum mina, jamak dari polisi apa? Syurtah. Kathirum minas syurtah. Kathirum minas syurtati. Kathirum minas syurtati. Ams kana kathirum minas syurtati. Kathirum minas, di bandara. Nah, ini sudah keliru susunannya ini. Coba penghapus dulu, ya. Jadi kathirun minas syurtah, banyak polisi, itu subjek, kan? Nah, setelah kana itu bukan subjek. Setelah kana itu khabar kana muqaddam. Nah, jadi di bandara dulu. Jadi baru kana, baru di bandara. Ini dulu. Ini predikatnya. Jadi predikatnya itu setelah kana. Fil mathar. Bandara itu mathar, ya. Fil mathari. Jadi kana fil mathari. Nah, ini itu predikat. Khabar kana muqaddam. Apa yang ada fil mathar? Kathirun minas syurtah. Nah, ini semuanya, ini kathirun minas syurtah itu subjek. Ismu kana muakhar, ya. Ismu kana muakhar. Ismu kana muakhar itu marfu, ya. Marfu. Ams kana fil mathari kathirum minas syurtah. Jadi yesterday, kalau dalam bahasa Inggris, yesterday, there ada, there lampau, ya. There were a lot of policemen. There were a lot of policemen at the airport.
Yesterday there were a lot of policemen at the airport. Ams kana fil mathari kathirun min asyurta. Jadi kalau sekarang jadi fil mathari di airport, di bandara, kathirun min asyurta, banyak polisi. Banyak polisi. Bahasa Arabnya itu there are a lot of policemen at the airport. Oke, 5. Dulu banyak ikan di sungai ini. Dulu banyak ikan di sungai ini. Nomor 5 ya. Nomor 5. Ikan itu sudah dikenalkan di ini sebelumnya. Samakun. Samakun. Jamaknya asmak. Asmak. Asmakun. Asmakun, asmakun. Jadi banyak ikan kathirum minal asmak. Ya kan? Banyak ikan itu kathirum minal asmak. Jamak dari ikan itu. Kathirum minal asmak. Kalau banyak polisi, kathirum minas syurtah. Ini jamak dari polisi ya. Kathirum minas syurtah. Kathirum minal asmak. Kathirum minal asmak. Ini subjek. Subjek yang ditempatkan di akhir ya. Jadi kana, dulu itu kana dulu di mana? Di sungai ini. Fi hadzan nahri. Ini itu hadza ya. Fi hadzan nahri. Kana fi hadzan nahri. Nah, ini subjeknya. Ini predikatnya. Predikatnya itu diletakkan di awal. Khabar muqaddam khabar kana muqaddam. Kana fi hadzal nahri, dulu di sungai ini banyak ikan. Jadi bahasa Indonesia ini bisa balik. Dulu di sungai ini banyak ikan. Atau dulu banyak ikan di sungai ini. Tapi kalau bahasa Arab itu dulu di sungai ini. Setelah dulu itu di sungai ini, bukan banyak ikan ya. Bukan banyak ikan. Kana fi hadzal nahri kathirum minal asmak. 2 tahun yang lalu, untuk yang lalu itu kita pakai qabla ya. Qabla tahun itu sanatun. 2 itu sanataini. Sanataini qabla sanataini, keterangan waktu 2 tahun yang lalu. Banyak guru berkebangsaan Yaman di sekolah ini. Jadi di sekolah ini dulu. Jadi kana setelah kana baru ini ya. Di mana? Di sekolah ini fi hadhihi. Oleh karena sekolah itu perempuan. Fi hadhil madrasati. Nah, baru banyak. Nah, ini seperti ini. Dulu di sungai ini banyak ikan. Sama aja dengan dulu atau 2 tahun yang lalu di sekolah ini banyak kathirun. Kathirun minal. Guru itu apa? Guru itu mudarrisun. Jamak itu mudarrisun. Ya, jamak itu mudarrisun. Jadi oleh karena didahului oleh min, jadi setelah min itu harus majrur ya.
Kathirum minal mudarrisin. Kathirum minal mudarrisin. Itu banyak guru. Banyak guru berkebangsaan Yaman. Yamaniyun. Yamaniyun. Ini harus selaras dengan ini. Al-Yamaniyin. 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 Jadi ini kata benda. Jadi kata sifat. Kata sifat setelah kata benda harus selaras ya. Jadi qabla sanataini kana fi hadhihi al-madrasah. Jadi 2 tahun yang lalu di sekolah ini banyak guru-guru katsirum minal mudarrisina al-yamaniyin. Tapi sekarang kok nggak ada kelihatannya. Kenapa bisa begitu? Kan? Kemudian nomor 7, dulu ada sebuah apotik soidaliyah. Apotik itu soidaliyah ya. Kita pakai kanat. Tapi kana juga boleh ya. Kanat atau kana. Kana di mana ini setelah ini? Di sekitar tempat ini. Nah, ini zarab ini, sekitar haula. Sekitar ya, haula. Ya, haula. Tempat ini hadzal makan. Makan itu tempat. Hadzal makani. Kalau waktu ini hadzal zaman. Kalau tempat ini hadzal makan. Kanat haula hadzal makani, dulu di sekitar tempat ini ada sebuah apotek besar. Ini predikat ya. Baru subjek, ada sebuah apotek besar. Soidaliyatun. Apotek itu soidaliyatun. Ini marfu ya. Jadi subjek yang diletakkan di akhir itu marfu semua. Soidaliyatun, besar, kabiratun. Kabiratun. Ya, kanat haula hadzal makan soidaliyatun kabiratun. Jadi subjeknya itu ismu kanat muakhar, predikatnya itu khabar kanat muqaddam. Kemarin banyak di sini banyak digunakan konsep banyak ya. Jadi banyak itu ingat saja banyak kathirum min jama'. Jadi banyak anak di ini kalimat lampau, tapi kalimat lampau kalimat ismiyah tipe 1 ya. Kalimat ismiyah tipe 1. Jadi kana banyak anak, ini dulu subjeknya dulu ya. Oleh ini kalimat ismiyah tipe 1. Sebentar. Kemarin banyak anak di lapangan. Oh, oke. Jadi kemarin itu ada ya. Jadi ini kalimat ismiyah tipe 2 negatif. Ya. Kalimat ismiyah tipe 2 negatif. Jadi kana di lapangan. Setelah kana itu harus tempat ya. Fil mal'abi. Salah saya, bukan kalimat ismiyah tipe 1 lampau ya. Ini tetap kalimat ismiyah tipe 2 lampau. Kana fil mal'abi, ini khabar kana muqaddam. Ada apa? Di lapangan itu banyak anak. Kathirum. Kita gunakan di konsep kathirun. Kathirum minal anak, bentuk jamak itu. Anak itu kita anggap laki-laki. Minal aulad. Minal auladi. Banyak anak laki-laki ya. Jadi kana fil mal'abi kathirum minal aulad. Ini kana fil mal'abi, ini predikat khabar kana muqaddam. Ini kathirum minal aulad, ini subjek atau ismu
kana muakhar ya. Kemudian mereka bermain bola. Nah, ini mereka bermain bola, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya. Lampau ya. Lampau. Di sini tidak terlihat ada kata ada ya. Nah, mereka bermain bola, ini subjek, ini kata kerja ya. Nah, ini objek. Jadi hum kita bentuk dalam kalimat ismiyah saja. Hum itu mubtada. Kemudian bermain itu la'iba. Ya, nomor 8 ya. La'iba. 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 Ini bermain. Fi'il madin ini. Jadi dia mengacu pada varian A ya. Oleh karena huruf keduanya itu kasrah. Huruf keduanya kasrah. Atau huruf keduanya itu satu dari huruf izhar, guttural letters. Ada dua alasan mengapa la'iba itu mengacu pada varian A. Yang pertama huruf keduanya kasrah berdasarkan dalil varian A. Yang kedua huruf keduanya itu huruf kerongkongan berdasarkan dalil varian A. Jadi mudhari'nya itu yal'abu. Yal'abu. Nah, tapi di sini kita menggunakan fi'il mudhari' oleh karena kemarin ya la'iba. La'iba untuk anak-anak laki-laki. Gimana itu? Nah, la'iba ini kan untuk huwa. Untuk huma la'iba. Untuk hum la'ibu. Ini la'iba. La'iba. Nah, ini untuk huma ya. Untuk hum banyak la'ibu. Untuk banyak itu la'ibu. Jadi la'iba, la'iba, la'ibu, la'ibat, la'ibata, la'ibna. La'ibata, la'ibatuma, la'ibatum, la'ibati, la'ibatuma, la'ibatunna, la'ibatu, la'ibna. Itu tasrif fi'il madhi. Kalau tasrif dari yal'abu, yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Tal'abu, tal'abani, yal'abna. Masuk ke wilayah anta. Tal'abu, tal'abani, tal'abuna. Anti tal'abina, tal'abani, tal'abna. Untuk saya al'abu, nal'abu. Jadi hum mereka bermain. Jadi kata kerja lampau untuk hum itu la'ibu. Hum la'ibu. Hum la'ibu. Bola kaki dia, kuratal qadam. Kuratal dua kata itu kuratal qadam. Bola kaki itu kuratal qadami. Oleh karena ini KB1, ini KB2, majrur ya. Kemudian jadi ini KB1 ini juga berperan sebagai objek ya, objek dari la'ibu. Oleh karena itu dia mansub. Hum la'ibu. Nanti akan kita munculkan edisi perubahan kalimat lampau menjadi kalimat akan ya tanpa kana itu ya. Hum la'ibu kuratal qadam. Kalau mereka sedang bermain, hum yal'abuna. Ini yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Hum la'ibu kuratal qadam. Kemudian ini kan kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah yang predikatnya kata kerja itu bisa diubah ke dalam bentuk kalimat fi'liyah ya. Bagaimana mengenainya? Ini hum itu dihilangkan. Jadi la'ibu kuratal qadam. Mereka bermain bola kaki. Merekanya mana? Waw ini ya, waw jamaah. Oke, saya kira cukup sekian. Mari kita ulang sekali lagi. Ya, mari kita ulang sekali lagi. Ams kemarin kana fil mal'ab, di lapangan ada banyak anak ya, banyak anak laki-laki. Ams kana fil mal'ab katsirun minal aulad hum la'ibu kuratal qadam. Mereka bermain bola kaki.
ini kanat haula hadzal makan, dulu di sekitar hadzal makan, tempat ini, saidaliyatun kabiratun. Ya, ada sebuah apotek besar itu dulu. Sekarang kok nggak ada kelihatannya, ya. Terus sebabnya mengapa kita menggunakan kanat, ya. Tapi kita juga bisa menggunakan kana, walaupun kanat itu lebih baik oleh karena saidaliyah itu perempuan. Qabla sanataini, 2 tahun yang lalu, ini keterangan waktu lampau ini, kana fi hadhil madrasah, di sekolah ini ada banyak mudarrisin, guru-guru berkebangsaan Yaman. Ya, katsirum minal mudarrisin al-yamaniyin. Kalau banyak guru-guru berkebangsaan Malaysia, katsirum minal mudarrisin al-maliziyin, ya. Coba lihat edisi mengenai KSK, kata sifat kebangsaan, ya. Oke, ini nomor 5. Kana fi hadzal nahri, dulu di di sungai ini ada, selalu ada, tapi secara fisik tidak ada satu kata pun yang bermakna ada. Cuman kalau strukturnya begini, di situ secara implisit ada kata ada. Oleh karena apa? Oleh karena jumlah ismiyah tipe 2 itu menunjukkan keberadaan subjek di suatu tempat, ya. Karena fi hadzal nahri, dulu di sungai ini ada banyak ikan, katsirun minal asmak. Oke, berikutnya ams, kemarin, kana fil matari, ya, di bandara banyak tentara, banyak polisi, ya. Ams kana fil matari katsirun minasyurtah, kita gunakan kana, oleh karena kana ini kan bisa digunakan dalam setiap ini. Kemudian kanat 'alal maktabi hakibatun ams, jadi di atas meja ada sebuah tas kemarin, ya. Ya. Kemudian kana janibal mahattah, dulu di samping stasiun itu ada sebuah bangunan besar, bangunan lama, bangunan tua. Kana janibal mahattah binaun qadibun. Nah, kalau sekarang buang kananya. Ya, janibal mahattah, di samping stasiun itu ada sebuah bangunan baru misalnya, binaun jadidun. Ini dulu shimalan nahri, di utara sungai itu ada syajaratun kabiratun, ada sebuah pohon besar, ya. Kalau di sebelah selatan januba, ya, dulu di sebelah selatan sungai itu, ya, ada januban nahri, ada syajaratun kabiratun. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.